Kita pernah punya pengalaman dengan orang-orang yang ketika kita kontak atau menghubungi kita, kita jadi deg-degan. Iya. Wah, ujung-ujungnya nih dia Iya. awal-awal ngajak ngobrol, ngajak ini enak-enak, Heeh. ujung-ujungnya nih pasti menawari sesuatu. Iya. Pada prinsipnya Pak WP, apa sih seharusnya motivasi yang harus kita tanamkan buat Sobat Bahtera Yuda Ya. dalam menyenangkan hati orang lain? Selalu berusaha menyenangkan semua orang. Baikkah hal demikian? Kayaknya kan nggak gampang ya cuy, pasti nggak gampang dong ya. Apalagi semua orang ini kan beda tipe, beda sifat. Betul. Tapi di Alkitab sendiri ngajarin bahwa kita ini harus ngasihin orang lain, mengasihi orang lain. Mengasihi loh Pak. Iya sih. Apakah menyenangkan termasuk di dalamnya? Ini juga jadi problem saya nih Sobat Bahtera ya. Kalau makanan gitu kan ya, kan ada yang seneng ada yang nggak seneng, ada yang Betul. cocok ada yang nggak cocok gitu kan. Betul. Jadi ya kalau makanan saja ada yang nggak cocok, bagaimana dengan sikap kita? Hari ini kita bicara bersama Bapak Pendeta Wahyu Pramudia dari GKI Ngagel. Kita Yes. mau sapa dulu. Halo Pak WP. Halo Pak WP. Iya, selamat pagi Sobat Bahtera Yuda, Nathan dan Jonathan. Kayak Terima kembar aja kasih. ya namanya ya. Iya mirip. Jadi kalau mau mudah dipanggilnya itu Joe dan Nathan. Iya gitu. Oh gitu ya, Nama jadi panggung. sekalian ya, Iya. Jonathan gitu ya. Udah dapat dua-duanya langsung ya. Udah lama nggak ngobrol sama Pak WP. Gimana kabarnya Pak WP? Baik? Sejauh ini demikian ya. Syukur untuk di Surabaya kasusnya kan menurun, tapi gereja masih menunggu waktu sebentar Iya. untuk memastikan nanti onsite ya. Mungkin awal Oktober nanti. Amin. Semoga boleh terlaksana ya Yes. rencananya ya. Mm-mm. Hari ini Pastor WP kita bahas tentang selalu menyenangkan atau selalu berusaha menyenangkan semua orang. Baik nggak sih? Baikkah hal demikian? Tapi sebelumnya penting nggak sih Pak WP? Kalau menyenangkan Tuhan kan pasti penting dong. Oh ya pasti. Menyenangkan semua orang itu penting tidak? Kalau boleh tahu. Nah, saya ingin mulai dulu dengan memberi dua catatan ya, Jonathan, Iya. gitu ya, kan langsung. Catatan pertama adalah kita itu diminta untuk mengasihi. Iya. Dan mengasihi itu kadangkala bisa mewujud dalam hal yang menyenangkan bagi orang lain, kadang bisa berwujud dalam teguran atau didikan, gitu ya. Jadi kita paham dulu panggilan kita itu bukan semata-mata supaya orang senang, dan supaya orang senang maka kita akan melakukan segala sesuatu. Iya. Itu tidak menyenangkan orang lain, itu bukan mengasihi orang lain, itu namanya memanjakan. Dan kalau sudah memanjakan, nanti efek jangka panjangnya pasti buruk. Oke. Jadi catatan yang pertama itu ya, kita dipanggil untuk mengasihi. Kasih itu bisa mewujud dalam hal yang menyenangkan bagi orang lain, bisa mewujud dalam hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Oke, baik. Kemudian catatan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, kalaupun misalnya ada tertulis di dalam Alkitab seperti yang pernah Rasul Paulus katakan bahwa dia ingin menyenangkan semua orang, maka kita tahu Rasul Paulus itu tidak sedang menyenangkan semua orang supaya dapat persembahan atau perpuluhan ya. Bagaimana dia menyenangkan orang lain itu bukan transaksional untuk dirinya, tetapi dia menegaskan di situ supaya Injil diselamatkan. Alias lewat perbuatan yang menyenangkan hati itu, Rasul Paulus itu sedang membuka pintu agar orang kemudian lewat relasi yang menyenangkan dengan Rasul Paulus itu boleh mengenal Kristus. Bukan supaya rekeningnya tambah banyak, bukan supaya persembahannya masuk dan yang lainnya enggak. Dia mengarahkan mereka pada Kristus dan bukan pada diri mereka, pada dirinya sendiri. Oke. Baik. Seperti itu. Clear di depan tuh ya, 2 poin ya. Berarti antara penting dan nggak penting jauh. Ini penjelasan awal Pak WP yang saya tangkap adalah ya ngerti dulu nih esensi mengasihi orang lain, bahwa mengasihi nggak mesti menyenangkan gitu ya Pak WP ya. Iya, mengasihi tidak selalu mewujud dalam hal yang menyenangkan. Contoh yang konkret itu nanti kalau Jonathan punya anak gitu ya. Kita kadang beliin hadiah anak itu kok, kadang kita beliin es krim, tapi kadang kita marah, kadang kita menegur, kadang kita bahkan memukul pelan. Nah itu kan tidak menyenangkan bagi anak, tetapi itu perlu. Oke. Tapi kalau misalnya nih Pastor, kita dikenal sebagai orang yang, waduh kalau ketemu sama Nathan pasti ditegur, pasti isinya cuma dimarahin. Enggak lah, kalau sama Nathan pasti seneng.
Iya sih, kenyataannya semoga seperti itu ya. Kalau misalnya aja, berarti penting juga dong Pastor ya, atau menyenangkan orang lain. Berarti ada sisi yang nggak kalah penting, walaupun memang lebih penting mengasihi, dan mengasihi itu nggak cuma menyenangkan. Betul kan Pastor WP ya? Iya, ada sisi balancing-nya ya. Artinya kalau kita melulu ketemu orang, kita ingin mengoreksi, tidak mampu mengapresiasi. Saya khawatir ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, gitu ya. Sehingga kita kemudian menjadi korektor atas kehidupan orang lain. Dan barangkali sikap seperti ini kalau di zaman Tuhan Yesus hidup itu lebih mirip dengan musuhnya Tuhan Yesus, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang selalu mengevaluasi hidup orang lain, tetapi tidak pernah cukup waktu untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Yesus pernah berkata, mereka seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya bersih tetapi dalamnya penuh tulang belulang yang busuk. Jadi orang kalau tidak bisa menyeimbangkan antara menegur, menyenangkan hati, antara kemudian memberikan masukan dan mengapresiasi, somehow pasti ada yang salah dengan jiwanya. Iya. Iya juga. Betul ya. Harus imbang tuh Sobat Rida antara mengkoreksi dan mengapresiasi. Betul. Setiap orang ini kan butuh ya yang namanya hati itu dibesarkan dengan cara ya disenengin gitu loh. Dibesarkan dulu ya Pak, diangkat terus dibanting gitu. Itu konsep biasanya orang lain ya. Oke. Ada yang bilang nggak penting Pak WP untuk menyenangkan hati semua orang. Ada yang bilang juga kan bahwa kalau kamu menyenangkan hati semua orang, nggak akan ada ujungnya, nggak ada habisnya. Tadi Pak WP udah sempat bilang tuh di 1 Korintus 10 ayat 33, yang Paulus menyenangkan hati semua orang gitu kan. Tapi pada prinsipnya Pak WP, apa sih seharusnya motivasi yang harus kita tanamkan buat Sobat Reida dalam menyenangkan hati orang lain? Apakah harus selalu tentang Injil atau gimana tuh Pak WP? Jadi yang pertama, kita ini di dalam relasi antar manusia selalu terpanggil untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Ya, itu nanti ujungnya gitu ya. Tetapi di awal-awal percakapan, mengapresiasi orang lain dan dengan demikian orang itu senang, menurut saya adalah hal yang wajar. Asal motivasinya tidak manipulasi. Misalnya saya datang sama Jonathan dan kemudian berkata, wah kalian berdua udah sukses ya, saya senang lihat posting-postingannya. Ada potret di Paris, di Italia, di Sarajevo, di Palestina, wes luar biasa ya. Kemudian Jonathan udah happy, terus saya bilang gini, ada produk ini nih, tolong dibantuin beli dong supaya nutup, supaya dapat komisi gitu. Nah, jadi di balik sebuah tindakan sebenarnya kita harus bertanya, ketika kita menyenangkan orang lain, sebenarnya motifnya apa sih? Kita sedang ingin merenggut sesuatu, dan dengan demikian kita sedang memancing orang, atau kita tulus untuk memberi. Dan kita semua itu paling nggak suka kalau dimanfaatkan kan? Kita merindukan persahabatan-persahabatan yang tulus untuk memberi. Iya sih. Bener, saya juga serba salah tuh hari-hari ini ya Sobat Rida, WA sama orang, ntar ada aja orangnya, sorry lo aku belum mampir ke tempatmu lo. Ya saya nggak minta juga gitu loh, dan saya nggak tanya kenapa nggak mampir gitu. Mampir kan kemana ya. sih? Ya ada lah pokoknya. Kemana sih Pak? Nanti daripada saya bayar loh Pak. Ya ke depot saya gitu ya Sobat Rida. Saya cuma tanya kabar gitu loh. Kenapa ya, kalau orang minta maaf, sorry ya aku nggak bisa mampir ke tempatmu, langsung dikasih linknya kan. Iya. Bisa Gojek. Order di sini. Iya. Ya, gitu. Bisa kok lewat transaksi ojek online. Ya kan? Jadi yang penting harus cuan. Jadi deg-degan terus, deg-degan gitu ya. Kita pernah punya pengalaman yang seperti itu kan. Dan kalau tadi dengan Jonathan itu nggak sungguhan kayak gitu. Tapi kita pernah punya pengalaman dengan orang-orang yang ketika kita kontak atau menghubungi kita jadi deg-degan. Wah, ujung-ujungnya nih dia awal-awal ngajak ngobrol, ngajak ini enak-enak, ujung-ujungnya nih pasti menawari sesuatu. Bahkan ya Jonathan ya, kadang ada yang meminta waktu saya konseling kan. Cukup padat gitu ya, karena itu biasanya jauh-jauh hari itu udah disediain waktu gitu ya, disisihkan karena dia merasa penting, urgent dan yang lainnya. Begitu ketemu 2-3 kalimat diucapkan,
selanjutnya adalah penawaran untuk ikut jaringan pemasaran. Jaringan yang berjaring ya. Saya bilang sama dia gitu loh, kalau hal-hal seperti ini boleh, tapi tolong dong, kamu kan bilangnya mengambil waktu konseling saya. Gitu. Masih banyak orang lain yang perlu. Iya, bukan pada tempatnya juga ya. Iya. Jadi menyenangkan orang lain itu nggak boleh jadi pancingan ya. Oke, gue senengin hatinya supaya saya dapat sesuatu yang lebih besar dari diri. Nah, kalau misalnya sebaliknya Pak WP, kita benar-benar tulus nih menyenangkan hati orang lain, tapi ternyata kita yang dimanfaatkan. Atau misalnya ketika kita udah baik nih sama orang lain, tulus, kita pengen cari teman, katanya cari teman itu susah, cari musuh gampang. Nah ini kita udah membuka hati, membaiki dia, menyenangkan hatinya, dapetin simpatinya mungkin gitu ya, tapi malah dimanfaatkan dan akhirnya kita jadi bahkan bahasa Surabayanya males gak konco-koncoan gitu ya. Nah seperti itu sebenarnya apa sih kira-kira tujuan Tuhan atas kondisi seperti itu, Pastor WP? Mungkin kita udah sebenarnya terlalu sering menyenangkan hati orang lain, akhirnya diberi peristiwa seperti itu atau gimana? Mau tidak mau ketika kita membuka diri kita akan muncul hal-hal rapuh di dalam diri kita. Ketika Tuhan Yesus mengasihi kan dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi kasih itu selalu menawarkan kerapuhan. Alias bisa dimanfaatkan, bisa disalah mengerti orang lain. Saya pernah ngalami kok waktu baru di Surabaya, zaman belum ada HP secanggih sekarang ini, ada ibu cerita anaknya di rumah sakit ini, kamar sekian, butuh duit dan yang lainnya, saya kasih. Besoknya saya tanya kantor gereja, waktu itu belum ada Google dan yang lainnya kan, ternyata rumah sakit itu nggak pernah eksis di Surabaya. Waduh. Ya pernah kayak begitu gitu ya. Jadi kalau kita mengasihi dan mewujudkannya dalam hal tindakan yang menyenangkan hati orang lain, kita harus siap dengan konsekuensi bahwa orang bisa melukai, bahwa orang bisa memanfaatkan. Apakah kalau gitu kita berhenti mengasihi? Apakah kalau begitu kita berhenti menyenangkan hati orang lain? Tentu tidak. Hanya kita lebih bijaksana. Disengat lebah kan tidak harus membuat kita menjadi lebah yang baru, bukan? Iya juga ya. Iya, kecuali kalau digigit Dracula ya Pak ya. Dracula lagi ya. Baik, berarti peristiwa yang mungkin Anda hari-hari ini jumpai ya Sobat Radio udah dibaikin, udah mungkin tulus nih saya bantu dia dari bawah loh, dia itu saya angkat misalnya gitu ya. Kan banyak cerita orang kayak gitu ya. Ternyata saya ditipu, ternyata ya memang kita harus terima konsekuensi gitu ya, bahwa banyak tipe-tipe manusia yang ada maksud yang nggak baik begitu ya bersama dengan kita ya. Topik kita hari ini selalu berusaha menyenangkan semua orang. Baikkah hal demikian? Demikian, silakan Pak WP. Iya. Jadi ketika kita ingin menyenangkan hati orang lain, maka satu hal yang harus kita periksa di dalam diri kita, apa motivasi kita. Apakah bentuk tindakan menyenangkan hati orang lain itu semacam pancingan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi? Jika kita seperti itu, maka kita tahu itu seperti tindakan untuk orang lain, tapi egosentris. Jadi kalau kita ingin menyenangkan hati orang lain, maka ingatlah apa yang menjadi prinsip Rasul Paulus, yaitu supaya mereka terbuka untuk melihat kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Ini bukan saja perbuatan baik antar manusia, tetapi karena hidup kita itu surat yang terbuka, maka kita rindu melihat orang melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dan yang terakhir, mencintai itu selalu menawarkan kerapuhan. Jadi kalau kita melakukan hal yang menyenangkan orang lain dan kemudian kita terluka, that is part of the game-nya. Semoga kita tidak berhenti mencintai, tidak berhenti menyenangkan orang lain, hanya kita berhenti untuk menjadi bodoh, bertambah bijaksana. Kita bisa menyentuh burung, tetapi kita tidak pernah bisa memegang kalajengking. Kalau kita ingin memberi mereka makan, kita tahu burung diberi makan dengan cara apa, kalajengking diberi makan dengan cara apa. Kasihnya sama,
tindakan menyenangkannya sama, hanya berbeda bentuknya aja. Baik. Yes, seperti itu ya. Luar biasa. Pas Pak WP bilang burung, saya langsung fokus sama background suaranya Pak WP. Iya. Cucut gitu ya. Ternyata Pak WP pemelihara burung juga, luar biasa. Itu ada sound effects-nya. Langsung di play sama Pak WP. Sebentar. Klarifikasi Pak WP, itu sound effect atau asli ya kalau boleh tahu ya? Ada tiga ekor yang saya pelihara gitu ya. Iya. Kalau tim juga boleh kok, daripada nggak terawat, saya terawatnya aja juga boleh. Itu juga tidak akan menyenangkan hati orang. Luar biasa. Pak WP ada Instagramnya Sobat Rida. Jadi kita ini pengen ya di dunia nyata maupun di dunia apa ini? Bukan maya loh ya. Dunia sosial lah. Bukan fana ya. Nah dunia sosial tuh kita bisa berteman dengan orang-orang yang berguna dan bermanfaat buat kita gitu. Yang bisa kita pelajari satu hal dari mereka gitu ya. Pak WP ada Instagramnya ya Jo? Ada, Anda bisa follow di @wahyu_pramudia. Yes. Disambung ya, Wahyu Pramudia. Di situ Anda bisa follow, bisa kenalan, konseling dong Pak WP, cara nangani burung gimana sih? Atau itu acaranya relasi setiap hari. Oh iya juga. Silakan di follow ya. Yes. Rutin kok posting, jadi bisa memberkati kita juga ya. Amin. Pak WP, kita ngucapin makasih banget obrolan yang hari ini kita sharingkan bersama buat pendengar, buat kita sangat memberkati. Semoga juga bisa memberkati para pendengar ya Pak WP. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.